persembahkan layak di hadapan berkenan di hati Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada ibadah yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, perkenankan kami datang kepadamu dan apa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan dari istimewa pujian penyembahan kami. Kami percaya tiada bisa membatasi persembahan kami naik kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya kan kau menerima setiap pujian kami. Amin. Itulah yang kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa di sorga. Dan saatnya Tuhan Yesus Engkau akan memperdengarkan suara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan kami mau mendengar menyimak tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan itu mengurapi kami semua. Sehingga lewat urapan itu kami boleh ada roh pengertian yang memberikan Bapa yang baik. supaya kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dan kerinduan kami. Kami juga mau sebagai pelaku firman Tuhan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya hanya roh Allah yang berkuasa di hidup kami. Dapat semua kan Tuhan akan mengarahkan hati pikir kami tertuju kepada Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Sehingga tiada yang lain Tuhan yang bisa menyatu kita kami. Kami arahkan dan fokuskan kehidupan kami hanya kepada firman. Sehingga firman itu Tuhan akan menjadi milik dan bahagia kami. Ketika kami kembali dan tempat kami boleh membawa firman Tuhan itu, supaya firman itu bekerja dalam kehidupan kami siang dan malam, dan akan terus hidup dimuliakan dalam kehidupan kami. Apapun yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya sesuai dengan urapan Tuhan akan menjadi milik hamba. Dan apa yang disampaikan kepada kami jemaat juga bisa mengerti dan bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Sudah hormat hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami hanya izinkan roh bekerja dalam kehidupan kami. Ketika roh Allah bekerja di tempat ini, maka kami Tuhan akan menjadi pelaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan terima firman-Mu dengan ucapan haleluya. Amin. Selamat pagi buat kita semuanya. Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Haleluya. Yang tahu kebutuhan kita secara rohani. Ya, Dia yang tahu kebutuhan kita secara rohani agar kita tetap naik, tidak turun. Amin. Amin. Memang kita masih hidup di dalam dunia ini, kita bergelut dengan kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tetapi lewat ibadah kita pada pagi hari ini, kita ingin supaya kita terus diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus. Ya, kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus. Hari ini banyak yang pakai baju putih. Haleluya, menandakan bahwa kita sudah siap semuanya. Amin. Sudah siap kasih hati, pikiran, pandangan kita, haleluya, untuk diberkati. Ya, kita ingin supaya jasmani kita diberkati. Kita juga mau rohani kita diberkati. Amin. Puji Tuhan. Banyak orang yang tanya ya tentang perjamuan, dan saat ini saya akan membawa ya ayat tentang perjamuan biar kita semuanya boleh mengerti. Sebab haleluya, perjamuan itu adalah sakral ya buat kita. Jadi kalau kita mau masuk di dalam perjamuan ya, menerima roti dan anggur, itu haleluya perlu mempersiapkan diri kita. Haleluya. Dan saat ini mari kita buka di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia. 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita semuanya diberkati, haleluya, dengan firman Tuhan. Kita harus mengerti tentang perjamuan kudus. Amin. Haleluya. Ya, perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur, ya, itu tidak terlepas dari sejarah bangsa Israel, di mana perjalanan daripada bangsa Israel, mereka diperhamba selama 430 tahun. Ya, di sana mereka menjerit, ya, memohon supaya ada yang bisa datang untuk menolong kepada mereka, untuk membebaskan mereka dari belenggu-belenggu yang sedang mengikat mereka, di mana mereka tidak dikasih kesempatan untuk menyembah kepada Tuhan mereka. Ya. Setiap hari mereka menjerit, mereka memohon kepada Allah supaya dengan cara Tuhan mereka dapat dibebaskan dari penderitaan selama 430 tahun. Dan puji Tuhan, Tuhan mengirim hambanya Musa untuk menghadap kepada Raja Firaun. Ya, tetapi Raja Firaun mengeraskan hatinya sehingga mereka tidak mau membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan di situ ada 2 kematian, yaitu anak domba yang disembelih dan darahnya dipercik di ambang pintu daripada orang Israel. Dan ada kematian satu lagi, yaitu kematian daripada anak-anak sulung sampai kepada ternak-ternak mereka. Pada waktu mereka bangun pagi, mereka melihat bahwa anak-anak mereka, ya, mereka semuanya mati sampai kepada ternak-ternak. Disitulah raja memanggil kepada Musa dan menyuruh mereka cepat keluarkan bangsa Israel, jangan sampai kami semua mati di Mesir ini. Nah, inilah cara Tuhan, ya. Jadi kematian itu adalah anak domba yang dikorbankan dan darahnya dioleskan di ambang pintu daripada orang Israel, sehingga waktu tengah malam malaikat Tuhan melewati, ya, melihat ada darah di ambang pintu, orang-orang Israel tidak ada yang mati. Anak-anak sulung mereka tidak ada yang mati, tetapi orang-orang Mesir serta ternak-ternaknya semuanya, ya, mengalami kematian. Amen. Terus kita berjalan kepada anak domba yang diserahkan sampai pada saat ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bercela, haleluya, dikorbankan untuk menebus dosa kita manusia. Amin. Jadi kita harus menghargai, kita harus menghormati setinggi-tingginya itu, haleluya, perjamuan kudus. Amen. Sebab perjamuan kudus itu adalah sakral. Amin. Amen. Haleluya. Jadi kita tidak bisa bermain-main, ya, dengan perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur. Amin. Amen. 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, haleluya, dan apa yang dilakukan oleh
oleh Tuhan bersama-sama dengan muridnya itu harus terus diteruskan. Ya, mungkin kita lihat ya roti, anggur, ya atau dikatakan darah. Dan kita bilang, aduh, ya kita kok tidak minum darah lain? Ya, ini perlambangan buat kita umat-umat Tuhan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan harus terus menjalani perlambangan ini, yaitu perjamuan suci, roti dan anggur. Ada gereja yang setiap minggu mereka melakukan ini, ya, untuk mengingat bagaimana kebesaran Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, roti yang tidak beragi berbicara tentang tubuh Kristus yang tidak berdosa itu. Amin. Amin. Roti yang tidak beragi berbicara tentang tubuh Kristus yang tidak berdosa, dia suci, kudus adanya. Haleluya. Ya. Dan itulah yang dikorbankan, dihancurkan karena dosa kita manusia, dicambuk, disalibkan. Haleluya. Untuk apa? Untuk kita. Ya. Begitu mahal pengorbanan Tuhan. Ya, sebenarnya ya mereka minta ampun, ya sudahlah, dia ampuni, tetapi Allah tahu tidak bisa hanya dengan diampuni. Bangsa Israel aja, ya, mereka harus, kalau sudah berdosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran, menyembelih ya anak domba yang tidak bisa, ya, burung tekukur, yang tidak mampu ya dengan burung tekukur. Ya, itu orang Israel. Dan kita zaman ya Perjanjian Baru itu anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang diserahkan ya kepada dunia ini, sehingga firman Tuhan katakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan Hidup yang kekal. Haleluya, memperoleh hidup yang kekal. Ya, Amin. inilah maksud Allah. Ya, sebab tidak hanya minta ampun saja dan disucikan, tetapi harus ada korban. Korban penghapus dosa, yaitu anaknya yang diturunkan sebagai ya manusia, ya sebagai anak domba Allah, ya, untuk datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Ya. Sehingga firman Tuhan katakan ya bahwa dia sebagai terang dunia. Amin. Ya, Yesus sebagai terang dunia. Yesus sebagai jalan keselamatan itu. Amin. Amin. Haleluya, ya. Dia sebagai pintu, ya. Dan dikatakan akulah gembala yang baik. Amin. Amin. Dialah jalan kebenaran itu. Yang percaya kepadanya akan Peroleh hidup yang selamat, ya, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Haleluya, ya. Jadi tubuhnya itu yang melambangkan ya roti, ya, dan darahnya itu, ya, itu tercurah buat kita manusia. Amin. Jadi roti yang kita makan ini adalah firman yang menyatukan kita. Amin. Amin. Firman. Jadi roti perjamuan yang kita makan ini ya adalah firman. Ya. Anggur berbicara tentang darah. Jadi firman itu harus kita olah terus, kita cerna terus, kita makan terus firman Tuhan itu, agar bisa menjadi darah daging buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Agar kita bisa menyatu dengan Tuhan. Haleluya, ya. Dan darah, di dalam darah itu ada nyawa.
Di dalam darah itu ada nyawa. Darah Yesus itu kudus, suci, Amen. tidak bernoda. Amin. Amin. Haleluya. Sehingga darah Yesus itu bisa menyelamatkan kita, bisa mengampuni dosa kita. Haleluya. Bisa membebaskan kita. Ya, darah Yesus itu luar biasa. Ya, harus di dalam darah itu ada nyawa, dibayar dengan tebusan. Nyawa daripada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita tidak boleh makan. Darah. Kita tidak boleh makan apa, Mama Rian? Ya? Tidak boleh makan. Nah, Mama Amel apa? Yang kuat bilang tidak boleh makan apa? Yang sudah belajar sih, pembelajaran kan? Ya. Ulang. Yang kuat tidak boleh makan. Tidak boleh makan darah, sebab darah itu ada. Darah itu ada apa, Bapak-bapak? Nyawa. Amin. Haleluya. Ya. Darah itu kalau darah Tuhan Yesus itu suci, kudus. Amin. Ya Anto ya. Ya, amin. Darah Tuhan Yesus itu suci, kudus. Haleluya. Ya. Tapi kalau darah yang lain itu banyak virusnya, sayang. Ya, banyak virusnya, banyak penyakitnya. Sehingga kalau kita sakit, kita datang ke dokter, harus periksa darah dulu. Penyakit apa sih? Ya, kita kena apa? Ya, itu tahunya itu dari darah. Haleluya. Ya, mana ini yang apa namanya? Yang perawat ini ya. Benar atau benar? Ya, benar. Ya. Di dalam darah itu banyak virusnya. Jadi kalau kita sakit, Aili betul ya? Ya, suka periksa dokter kan? Nah, harus periksa darah dulu, ya. Oh, ini sakit apa? Ya. Dia kena sakit apa? Ya. Oh, waktu ketahuan dari darah, oh ini kolesterolnya tinggi, ya. Ini kena kanker. Ya, ini kena hepatitis. Wow, ya itu dari darah. Jadi jangan kita makan darah. Ada virusnya, amin. Ada orang yang makan darah, tidak taunya langsung kejang-kejang, keluar buih di mulut, padahalnya yang lain tidak apa-apa. Ditanya kenapa? Ya, itulah salah satunya. Haleluya. Jadi bertobat. Bapak-bapak, haleluya. Bapak Lukas, haleluya. Ya saya tidak tahu, saya ngomong aja. Kalau istrinya ketawa ya pasti itu. Haleluya ya. Tidak boleh. Atau tidak boleh ya sayangnya. Berarti opungnya tidak ini ya, tidak ketawa berarti tidak ya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan makan darah. Darah itu ada nyawa. Amin. Haleluya. Kalau darah Yesus itu menyucikan kita, mengampuni dosa kita, membebaskan kita. Haleluya. Ya, Bapak tegar ya. Bilang iya. Amin. Puji Tuhan ya. Kalau masih ada, mari kita pelan-pelan bebaskan diri kita. Ya, Pak Sagala ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, sebab di dalam darah itu terlalu banyak virus ya. Sehingga waktu anak saya Dolfi periksa ke dokter waktu bapaknya baru saja meninggal waktu pergi ke dokter diperiksa, ambil darah dulu, langsung pingsan ya. Saya bilang, Tuhan, suami saya baru Engkau panggil, jangan panggil anak saya lagi Tuhan. Ya, haleluya. Saya menangis di situ. Ya, sebab dia ketakutan dengan darah. Jadi waktu diperiksa dia kena hepatitis. Haleluya. Itu dari darah. Ya, virus yang bercokol di dalamnya. Tuhan tolong kepada kita supaya kita boleh diberkati tubuh, jiwa, dan roh kita. Untuk apa itu semuanya? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk keluarga kita tetap
sehat. Amin. Haleluya. Ya, roti yang tidak beragi berbicara tentang tubuh Kristus yang tanpa dosa, yang diserahkan dan dihancurkan dan disalibkan. Ya, anggur melambangkan darah Yesus. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9, ayo kita semua baca saja ya. Ibrani 9 ayat 22. 23. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Haleluya. Ya, luar biasa Tuhan kita ini ya. Amin. Jadi dikorbankan anaknya, ya di sini dikatakan tanpa penumpahan darah. Haleluya. Apa katanya? Tidak ada pengampunan dosa ya. Dia sebagai anak domba Allah yang tidak bercela ya, datang ke dunia untuk mengampuni dosa kita manusia. Sehingga di dalam, kita baca lagi di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, kita sama-sama membacanya. 2-3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan orang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Haleluya. Ini darah Yesus ya, bukan darah yang lain ya. Ini darah Yesus menyucikan kita, haleluya, dari segala dosa-dosa kita, ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Mungkin ya, saya berulang-ulang sampaikan ya, kita tidak bisa membebaskan diri kita dari dosa, dari kesalahan, ya, dari ikatan yang membelenggu kita kalau tidak dari hati kita sendiri. Amin. 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 Kalau itu kesadaran daripada diri kita, kita datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, maka darah Yesus datang untuk menyucikan kita. Amin. Membebaskan kita dari segala kutuk yang membuat kita masuk dalam api neraka. Ya, itu akan merusak diri kita. Tapi waktu kita sadar, kita merasa jijik dengan perbuatan-perbuatan kita, ya, kenapa sih saya harus lakukan ini? Kenapa sih saya harus menyakitkan suami saya? Kenapa sih saya harus menyakitkan istri saya? Saya menyakitkan orang tua saya menyakitkan keluarga saya, ya. Saya tidak mau ini terus bertambah-tambah di dalam diri saya. Datang berlutut kepada Tuhan. Haleluya. Cerita persoalan masalahmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan untuk memberkati kepada kita. Amin. Dia akan datang untuk menolong kita. Amin. Makan dan minum perjamuan, ya, berbicara tentang persekutuan yang mendalam di dalam Kristus, ya. Mendalam di dalam Kristus, menjadi darah daging, ya. Sebab apa? Tadi saya katakan itu adalah firman Tuhan, ya. Kalau kita terus hidup di dalam firman Tuhan, terus makan itu firman Tuhan, dikelola terus itu firman Tuhan, maka kita akan menyatu dengan Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Kita ini adalah gereja Tuhan, ya, sebagai pengantin, ya. Kita sedang menantikan, ya, kedatangan daripada sang mempelai itu untuk menjemput kita. Amin. Amin. Orang kalau menikah, ya, mereka kalau menikah, masuk di dalam pernikahan, pasti ada tandanya darah. Ada tandanya apa? Tanda darah. Kalau tanda darah itu apa?
Apa kalau tanda darah? Suci. Suci, ya. Haleluya, ya. Orang kalau masuk di dalam pernikahan, ya, laki-laki perempuan masuk dalam pernikahan, ya, itu ada tanda darah, artinya suci. Begitu juga kita dengan Kristus. Amin. Kita dengan Kristus. Tuhan mau supaya waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan, masuk di dalam haleluya kerajaannya, didapatkan kita suci, kudus, dan tidak bercela. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mengikuti perjamuan kudus, jangan kita tidak percaya. Amin. Jangan kita tidak percaya dengan roti dan anggur. Ya, itu adalah tubuh Kristus dan darah Tuhan. Haleluya. Menebus, menyucikan kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita harus hayati itu perjamuan kudus. Jangan kita ambil, kita makan, kita minum seperti kita makan makanan biasa. Berdosa. Amin. Haleluya. Nah, hari ini kok saya ngomong sama Anto terus, ya. Puji Tuhan. Supaya Anto bertumbuh. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, ya. Berdosa kalau kita hanya ambil, kita makan tanpa kita beriman kepada Tuhan, ya. Makanya setiap gereja kalau buat perjamuan kudus, ya, itu, ya, diminta supaya ayo kita kuduskan diri kita dulu, sucikan diri kita dulu, ya, baru kita hayati roti yang kita pegang, ya. Kalau ada ayatnya, ya puji Tuhan, kita baca itu ayat baik atau tidak baik untuk kita. Amin. Untuk kita, dan kita beriman kepada Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Yang jauh, yang berdosa, ya. Ini artinya perjamuan kudus, darah, ya, tubuh dan darah Kristus yang tercabik-cabik buat kita. Waktu kita pegang, kita menghadap kepada Tuhan. Saya waktu di SMP, ya, saya terima itu perjamuan sebab ya sudah disampaikan oleh pendeta, ya, bagaimana artinya perjamuan kudus itu, ya. Kita memegang roti dan anggur. Waktu saya pegang, saya mengarahkan pandangan saya, ya, di situ saya menangis sejadi-jadinya. Saya rasa saya terlalu banyak dosa, ya. Kita harus beriman kepada Tuhan. Amin. Dan disitulah saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Kita manusia sekeras-kerasnya, ya, mungkin di, ya, ahad itu tidak bisa, ya, pecah dan sebagainya, tapi Tuhan sanggup untuk datang menolong kepada kita. Amin. 1 Korintus 11 ayat 26. Ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Haleluya. Kita sebagai gereja, ya, sudah dipertunangkan, ya, dengan mempelai Kristus yang suci, itu kudus dan tidak bercela, ya. Dan ini firman Tuhan, ya, dikatakan memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah menerima berkat yang luar biasa itu, ya, biar berkat itu kita sampaikan kepada orang lain. Amin. Kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, ya, supaya mereka semuanya, haleluya, menerima berkat itu. Amin. Bukan hanya kita kasih uang sama mereka terus, haleluya, tetapi perlu kerohanian mereka juga harus diberkati. Amin. Haleluya. Ya, sebab kita sebagai gereja yang sudah dipersatukan dengan Tuhan. Haleluya. Dan kita boleh katakan
Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan aku. Amin. Kemana engkau pergi berada, ya, keluar dari Batu Raja kemana saja, tetap cari Tuhan. Amin. Anak-anakmu yang kuliah di luar sana, ya mungkin mereka tidak melihat orang tuanya, ya kita harus terus dorong mereka, ya sudah ke gereja belum, sudah beribadah belum, ya kita harus dorong mereka. Sebab walaupun kita kasih uang banyak-banyak sama mereka, tapi kalau mereka tidak takut kepada Tuhan, ya semuanya akan menjadi sia-sia. Dia akan mengecewakan orang tua, ya, mengecewakan, haleluya, dirinya dia sendiri, ya. Tuhan tolong supaya kita sebagai orang tua dengan anak harus terus memperhatikan kepada mereka walaupun jauh. Amin. Haleluya. Bahwa mereka, ya, supaya terus berdoa, ya, hari Minggu ayo ke gereja Bang, ya ayo ke gereja Kak, dan sebagainya. Ya, sudah selesai gereja baru mereka yang mau melakukan aktivitas mereka, silahkan, asal mereka harus tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Jadi pengorbanan Yesus itu sangat mahal. Kita tidak bisa bayar dengan rumah kita, ya, yang bagus, ya, mungkin mobil yang bagus, ya, kita tidak bisa bayar dengan triliun-triliun, ya, kepada Tuhan tidak ada itu, ya. Tuhan tidak bisa disogok. Amin. Tuhan tidak bisa disogok, ya. Iya dan amin, ya. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Lebih dari itu dosa. Tuhan tolong kepada kita jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya. Yohanes 6 Yohanes 6 kita baca ayat yang ke-54. Yohanes 6 ayat 54 dulu, ya. Itu sama-sama bacanya. 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup. Beriman pada waktu engkau menerima roti dan anggur itu. Amin. Haleluya. Dan 55. Sebab dagingku adalah benar-benar. Lagi bapak-bapak, ayo, ya. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Amin. Haleluya. Dagingku itu apa, bapak-bapak? Firman. Itulah benar-benar makanan, ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi amin, puji Tuhan, ya. Manusia hidup bukan dari atau apa? Ayo jawab. Jawab saya. Ya. Ya, amin. Tapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa membimbing kepada kita. Ya, kalau roti itu hanya sampai ke kuburan, ya. Tetapi kalau firman Tuhan sampai ke amin, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan itu luar biasa, ya. Jadi bukan dari roti saja. Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibu lagi masak, tidak ada jagal, dosa marah-marah lah. Ya, dosa marah-marah. Yang dimarah itu kalau lagi dicampur dengan darah. Hoi, janganlah pakai inilah, ya, tidak baik, ya. Hanya sampai sini sayang. Lebih dari itu nanti jadi penyakit, ya. Nggak tanggung jawab loh. Haleluya. Tuhan tolong kepada kita, amin. Haleluya, ya. Dan kita mengelola itu firman Tuhan, kita dengar itu firman Tuhan, dan kita lakukan, amin.
56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Menyatu kita dengan Tuhan. Amin, Dori. Ya, kita menyatu dengan Tuhan, manunggal. Ya, bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita dipermuliakan. Amin. Ya, 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sama dengan Tuhan Yesus dengan Bapa, ya, satu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, akan hidup oleh aku. Hidup di mana? Hidup dalam surga, dalam kerajaan surga. Haleluya, luar biasa. Amin. Jadi pagi hari ini perjamuan kudus mengajar kepada kita supaya kita hormat, ya. Jadi waktu kita menghadap perjamuan kudus, jangan kita bermain-main atau menolak, sebab itu adalah perjanjian dengan Allah, ya. Jangan menolak, amin. Sebab itu adalah perjanjian kita dengan Allah sampai Ia datang menjemput kita yang kedua kali. Amin. Dia datang sebab kita sudah menyatu dengan Tuhan, kita sudah makan bersama-sama. Haleluya, sudah mengerti akan berita tentang firman Tuhan. Ya, kita lakukan, kita jalani, kita resapi semuanya itu. Haleluya. Dan Dia akan datang yang kedua kali menjemput kita bersama-sama sekali Yesus. Amin. Haleluya. Dan sekarang kita akan diperhadapkan dengan perjamuan kudus. Amin. Mari kita menyanyikan itu lagi. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik buat kami.